Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Indonesia, apa kabar? Selamat tunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, kita kembali lagi dengan pengajian ba'da maghrib ya, seperti biasa. Ada kehadiran Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra sejaman siar yang ingin bertanya nanti mengenai seputar topik atau di luar topik, silakan aja nanti di 08 111 86 1003. Dan di studio di depan saya sudah ada Gus Abu Bakar Edward ya. Gus Edward Abu Bakar loh, kok dibalik-balik. Iya. Nanti saya dimarahin permaisurinya. Iya. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan istri juga sehat ya, sekeluarga ya Gus ya. Amin amin. Ya baik Gus, seperti biasa pengajian ba'da maghrib ini akan selalu saja diawali dengan topik-topik. Nah topik-topiknya menarik sekali, banyak yang bisa kita jadikan pelajaran ya, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Silakan Gus, topik apa yang ingin disampaikan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Semoga beliau dan keluarganya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra, hari ini yang berjudul melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Pelajaran terdapat dalam hadis tersebut. Yang pertama, wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja, maka dia hendaknya melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan. Yang ketiga, Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang keempat, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Yang kelima, menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Yang keenam, larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Yang ketujuh, wajib mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Yang kedelapan, dalam hadis tersebut terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting yang dibutuhkan saat itu ketimbang perkara yang saat tersebut belum dibutuhkan. Dari hadis tersebut berkaitan juga dengan Al-Quran. Yang pertama mengenai patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu famtahu wattaqullah. Innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasr ayat 7. Yang kedua mengenai bertakwa sebatas kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taqabun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ti'u wa anfiqu khaira li anfusikum wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran di sisinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir mengenai hadis tersebut dalam Al-Quran, yaitu yang ketiga berdebat yang tak berguna dan bertikai sumber kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wajadalu bil batil liyudhidu bihil haq fa akhadtuhum fa kaifa kana iqab. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 5. Baik mitra Gangga, judulnya ini sering saya uraikan, bahwa kita ajak diri kita melaksanakan perintah Allah apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Salah satunya yang sering saya contohkan, apabila kita ingin menyebut Allah, berzikir kepada Allah, kita bisanya nyebut Allah, maka perbanyak Allah, tapi jangan memaksakan banyaknya itu 1000, 2000 dan 3000 dan lain sebagainya. Sesuai kemampuan kita. Misalkan kita mampunya 100, kita rutinin, kita rajinin, semoga Allah berikan keistiqomahan. Dan kita tingkatkan, misalkan sudah biasa nih, sudah enak, sudah mantap di 100 hitungan menyebut Allah, maka naikin menjadi 110 dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, amalan-amalan yang lain kita baru bisa, misalkan sholat sunnah daripada ba'diyah atau qobliyah, silakan. Ataupun kita bisa nih setiap pagi sholat duha, silakan. Mungkin sholat tahajud di malam hari kita belum sanggup, tapi kalau kita sanggup ya silakan, minimal 2 rakaat. Bukan berarti kita 4, 8 dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kita awali walaupun sedikit, kita lagi belajar. Kalau bahasa saya, kita terapi diri kita agar terbiasa, agar enak dijalanin karena dibiasakan. Sehingga Allah berikan kemudahan zahir dan batin kita ini karena sudah terbiasa bergerak sendiri. Salah satunya waktu itu saya pernah contohkan, waktu itu saya jauh sekali dari, kalau masuk kamar mandi selalu kaki kanan. Tapi saya biasakan, saya terapi, alhamdulillah Allah gerakin, walaupun insting saya enggak ingat gitulah. Tapi Allah gerakin selalu masuk kaki kiri, alhamdulillah. Selanjutnya banyak amalan-amalan dan akhlak kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada makhluknya Allah. Kita jalani satu-satu perlahan-lahan demi
kebaikan kita continue lebih baik daripada yang banyak tapi kita tidak continue kan. Yang selanjutnya, sedikit demi sedikit kita rapihkan hati kita rapihkan lisan kita rapihkan pikiran kita. Karena menurut saya hidup manusia apabila hatinya, lisannya, dan pikirannya bisa dirapihkan, insya Allah kedepannya kita bisa menerima kebaikan-kebaikan dan bisa mengurangi daripada keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab, demikian. Ya, baik, mitra jangan siar, itulah uraian sekilas dari topik yang kita bahas hari ini, yaitu pengajian ba'da maghrib. Topiknya adalah melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Nah, begitu fleksibelnya perintah Allah kepada kita, ya di mana perintah itu sesuai kemampuan. Nah, kemampuannya misalnya cuma dua. Tapi apakah Allah juga menginginkan atau ada hukumannya untuk kita ketika kita melaksanakan perintahnya, kemudian jika tetap saja orang tersebut berat sekali melaksanakan perintahnya itu, maka bagaimana hukumnya ini? Apakah kita berdosa sangat berat atau karena ketidakmampuan kita? Bukan karena ketidakmampuan, mungkin kalau belajar bisa, kalau tidak bisa belajar ya Gus. Tapi kalau malas ataupun cuek saja atau nggak mau tahu lah, sebodoh amat gitu. Nah, ini bagaimana Gus? Baik. Ketika dia tidak melakukan sesuatu amalan, kalau dia memang nggak ada ilmunya, nggak dosa. Nah, misalkan dia nggak tahu sholat sunnah duha tuh, terus dia nggak laksanakan sholat sunnah duha karena dia nggak tahu ilmunya, pun nggak apa-apa, nggak dosa. Nah, tetapi berbeda dengan orang yang sudah tahu nih ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya, istikharah dan lain sebagainya, lalu dia nggak lakuin gitu. Nah, ini maka mendapatkan teguran dari Allah, karena bahasanya gini, ilmu itu harus disalurkan, harus dibuktikan. Pernah kita bahas tuh, orang pinter, orang alim, tapi dia nggak pernah buktiin. Bahasa simpel gini, ngomong doang bahasanya, oh sholat duha yo rajinin, nanti Allah berikan kemudahan, tapi itu yang ngomong nggak pernah sholat, bukan nggak pernah, nggak continue dalam melaksanakan sholat sunnah duha. Nah, maka ini adalah orang munafik. Nah, kita yang sudah tahu nih, contoh sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha dan lain sebagainya, banyak sholat sunnah lah, salah satu sholat sunnah kita lakuin apa yang kita bisa. Walaupun kita belum bisa, katakan kepada Allah, ya Allah, saya udah tahu tahajud, saya udah kenal dan belajar tahajud, tapi saya belum bisa, ya Allah mudahkan. Nah, jadi jangan dicuekin, tapi kita berharap kepada Allah biar Allah berikan kemudahan. Malam-malam kita lebih mengutamakan bangun, terus sholat tahajud, terus kita qiyamul lail dan lain sebagainya, daripada kita diuji atau dirayu oleh syaitan lah bahasanya ya. Mata kita kayaknya rapat banget gitu ya, lengket banget. Nah, jadi kita bukan cuekin, tapi kita terus berharap kepada Allah, ya Allah mudahkan saya bisa bangun tengah malam, bisa melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail dan lain sebagainya. Jadi ketika dia belum tahu nggak dosa pun, tapi ketika dia udah tahu berdoa, bukan langsung berdosa, tidak. Akan tetapi ditegur bahasa simpelnya, lu kan udah tahu kenapa nggak ini. Misalkan diujinya, oh dia sakit mungkin, ataupun bahasanya kok sekarang hidup saya rada beda nih ya, ngambang banget. Mungkin ada amalan-amalan yang kita sudah tahu kok nggak dilakuin gitu, sedangkan amalan itu dilakukan. Pada hakikatnya begini, ada orang sholat sunnah duha pengen kaya, sholat sunnah tahajud biar doanya diijabah, itu kan syariat. Tapi kalau pada hakikatnya, pada nyatanya, kita ibadah kepada Allah karena kita pengen diperhatiin sama Allah. Karena kita pengen diperhatiin, kan enak banget diperhatiin sama Allah. Kita diperhatiin sama orang tua, sama pasangan kita, sama anak kita, sama saudara kita diperhatiin tuh luar biasa enaknya. Apalagi kita diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya adalah kita nyari perhatian Allah, kita lagi minta ridho Allah. Kalau Allah udah perhatiin, terus kita continue-nya enak, terus kita mau jalani hidup walaupun ujian berat, sangat berat, walaupun tidak mudah, tapi kita terus continue itu berjalan karena kita tahu sedang diperhatikan oleh Allah. Insya Allah kita dapat daripada perhatian Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah angkat
daripada hajat kita, martabat, derajat, dan wibawa kita, dan semuanya insya Allah diberikan berkah dunia akhirat. Baik. Baik, mitra sejalan siar, mitra yang ingin bertanya mengenai seputar topik di pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar malam hari ini, bisa langsung telepon pun bisa di 08-186-1003 atau di WhatsApp-nya sama ya. Tapi telepon juga sepertinya bisa ya. Baik, untuk mitra sejalan siar, lalu ada hadisnya Gus yang misalnya melarang, maka misalnya Allah mengingatkan kita, aku larang maka hendaklah kalian jauhi. Ini bisa disampaikan hadisnya seperti apa nih Gus? Ya, kalau bicara apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya simple ya, banyak semua dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu. Kalau hadis ya Nabi yang bicara, kalau Al-Qur'an Allah yang bicara. Yang jelas ketika Allah memerintahkan perbuatan yang baik dan melarang perbuatan yang munkar. Pernah saya katakan dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi Allah masih tahu tuh, bahasa simpel gini, woi gitu, kumpul, cari kumpulan ataupun sendiri nggak apa-apa, tapi rata-rata orang sendiri itu salah jalan. Kumpul, ketika udah kumpul berbuat baik. Bahasa simpel kita gitu, bahasa sehari-hari. Udah kumpul kita berbuat baik apa nih? Berarti kalau udah kumpul berbuat baik kita harus punya program. Programnya minimal begini, ayo kita kumpul yuk setiap malam di sini kita baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan baca Al-Quran itu menjadi asbab kita digampangin oleh Allah kan gitu. Terus yang kedua, Allah menyuruhkan kumpul, kumpul Allah ini. Jadi kalau udah yang nyuruh kumpul Allah, terus Allah bilangin jangan berbuat kemungkaran, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat kemaksiatan. Jadi ketika kumpul yang Allah perintahkan berbuat kebaikan, jangan berbuat kemungkaran. Bahasa simpel gini, ketika kita melaksanakan perbuatan mungkar, kita capek Bun. Kita melaksanakan perbuatan yang ma'ruf yang dianjurkan oleh Allah, capek. Dua-duanya capek. Akan tetapi berbeda ujungnya. Kalau kita berbuat baik, capeknya mendapatkan nikmat dari Allah. Tapi kalau kita berbuat keburukan, capeknya mendapatkan murka dari Allah. Tapi enaknya luar biasa dalam firman Allah tersebut, Allah di dalam ayat ini menjelaskan di akhirnya, wa ulaika humul muflihun. Ketika kita mau melaksanakan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang munkar, sholat capek, sedekah capek, kan begitu bahasa simpelnya ya, puasa capek. Tapi kalau capek kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bilang, maka mereka kalian yang melaksanakan untuk yang kebaikan, mencegah perbuatan yang buruk, menjadi orang yang beruntung. Ini Allah yang bilang beruntung. Kalau kita bilang, bunda beruntung nih dapat sepeda baru, kan itu udah senang banget. Apalagi ini Allah yang memberikan apresiasi beruntung itu kepada seorang hambanya melakukan perbuatan yang baik, mencegah perbuatan yang munkar. Jadi sangat jelas kalau kita berbuat baik Allah kasih beruntung. Tapi kalau nggak berbuat baik Allah nggak ada keberuntungan, yang ada kesengsaraan. Ya, baik mitra sejalan siar, perintah Allah yaitu wajib dan sunnah ya. Maka perintahnya tidak memberatkan kita sebenarnya, yaitu sesuai dengan kemampuan. Bagaimana untuk menjadikan kemampuan kita semakin bisa, semakin cerdas gitu ya, untuk menjadikan Allah sangat suka dengan perintahnya gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Gus? Baik. Kalau kita pengen bisa bertambah kemampuan kita daripada bahasanya volume kehidupan kita, ya kita cari, bahasa simpelnya apa yang disukai Allah kita cari, apa sih yang disukai Allah, terus apa sih yang diperintahkan Allah. Nah berarti ketika kita ada pertanyaan, maka kita bertanya di tempat yang tepat, yaitu datang, kita ada sekitaran rumah, ada masjid, musola, ada majelis ta'lim, kita ngaji itu di situ. Jadi ngaji kita bukan hanya menghafal Quran, tetapi satu persatu dijelaskan oleh para guru, sehingga ini para jamaah
menerima ilmu tersebut dan bisa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lah. Ya bahasa hitungan mungkin dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga memiliki nilai-nilai yang baik. Akan tetapi ibadah itu jangan dihitung, karena kalau dihitung ya sangatlah rugi. Karena kalau dihitung juga termasuk kita kufur kepada Allah. Oh, saya sholat zuhur selama 10 tahun udah sekian kali, sholat asar udah sekian kali, ya kita nggak ada untungnya. Terus yang kedua, menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Kok bahasanya ibadah main hitung-hitungan? Udah lakonin, udah masuk zuhur, udah masuknya asar, dan niat kita lillahi ta'ala. Ketika kita butuh sesuatu, sering saya katakan, kita baca tuh, minimal kalau kita pengen tahu Allah, tahu sifatnya dulu. Nah, kalau kita pengen tahu Allah tuh siapa? Allah tuh yang nyiptain kita. Terus Allah tuh bagaimana? Kita berarti harus tahu sifatnya. Sifatnya nama-namanya di Asmaul Husna tuh sering saya katakan. Kita buka Asmaul Husna di Google juga ada kok. Asmaul Husna dan terjemah. Kita baca Arabnya, kita baca artinya. Kita resapin aja. Mungkin kalau ngapalin banyak juga pun 99 puyeng. Kita sering baca aja deh. Kita sering baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam sampai ya Sobur. Kita jadi tahu. Oh, Allah tuh begini. Oh, Allah tuh begitu. Oh ya, siap. Jadi tambah yakin kita kepada Allah, karena Allah memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Bahkan ada di sifat makhluknya, ada sifat makhluk yang gak ada di Allah. Maksudnya Allah memiliki luar biasa kesempurnaan. Jadi ada beberapa sifatnya Allah di makhluknya, tapi ada beberapa dari sifatnya makhluk itu Allah lebih banyak sifatnya. Salah satunya kekuasaan. Kekuasaan mungkin di manusia ada, tapi ada batasnya, ada limitnya. Tapi kekuasaan Allah terus berjaya sampai kapanpun. Jangan pernah bertanya, oh sampai kiamat. Enggak, kalau sampai kiamat berarti Allah hancur dong. Sampai kapanpun, karena Allah adalah sang khalik, selain Allah adalah makhluk. Insya Allah kalau kita atu-atu, kita pelajarin, barulah kita mempelajari Al-Qur'annya. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu satu. Nah, kita pelajarin artinya, sehingga kita bisa mengilhami diri kita, bisa sadar diri, sering ngaca diri dari kita mengilhami butiran atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Nabi Muhammad. Dan ada tipsnya. Ketika kita habis membaca sendiri boleh. Tapi habis membaca jangan memahami sendiri gitu. Kita punya guru. Takutnya apa? Ketika salah mengilhami, salah mengerti, ujung-ujungnya konslet. Nah, simpel gitu aja lah. Ujung-ujungnya konslet. Mungkin orang tuanya gampang marahin, mungkin orang tuanya gampang sesatin dan sebagainya. Jadi kita butuh bimbingan daripada guru dan orang tua kita. Katakan simpel, di rumah ada mama kita, mah ini maksud gimana ya? Nah, mungkin mama kita bisa jelasin. Kalaupun mama kita nggak bisa jelasin, kita cari. Ya udah mah, kalau gitu aku nanti habis sisa pengen nanya mau Ustaz di masjid, ini itu enak. Jadinya kita tambah tahu siapa diri kita, siapa Allah, dan mau kemana hidup kita. Baik, kita zaman siar masih di gelaran pengajian dan maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar mengenai simpel banget. Ini topiknya melaksanakan perintah sesuai kemampuan. Jadi Allah tidak memberatkan makhluknya atau umatnya, tapi justru kalau kita rajin dan bisa menyiasati bagaimana kita harus melakukannya yang terbaik, pasti bisa ya, Gus ya. Pasti mungkin ada apa ya, katakan ada hidayah gitu. Betul. Kita bisa ringan gitu kan. Misalnya kita tadinya berat banget ke pengajian misalkan ya. Betul. Udah dipanggil-panggil, udah disalamin, ibu ada salam pengajiannya di sini, tapi berat banget gitu. Nah, itu apakah itu suatu tanda yang belum dikasih hidayah gitu atau bagaimana Gus itu? Sebenarnya hidayah itu pernah saya katakan, hidayah itu bukan ditunggu ya. Bukan, tapi kita cari. Ini nanti ya. Bahasanya kita samperin dulu. Jangan jangan ditungguin, jangan pokoknya jangan ditungguin lah. Tapi kita samperin. Contoh, pengen hidup enak, ya belajar sama orang enak. Yeah. Gitu ya. Pengen selamat, belajar orang selamat. Orang selamat itu dia mau beribadah kepada Allah, mau menyayangi makhluknya. Gitu kan ya. Terus
sering mungkin di sekitaran rumahnya ada majelis taklim, ada pengajian lah, ada musola, masjid. Kok dia belum ini juga, karena dia belum menyadari akan kebutuhan. Dia masih berpikirnya apa? Kebutuhan dia itu duit. Dia belum berpikir itu bagian apa sih kebutuhan, apa manfaat daripada ngaji itu. Kira-kira ada nggak sih manfaatnya buat saya gitu? Belum ke situ. Dia masih berpikirnya dunia. Dia pengen punya rumah begini, pengen punya duit yang banyak, pengen mobil mewah dan lain sebagainya. Sehingga dia sibuk tuh dengan dunia, tapi lupa dengan akhiratnya. Nah, pernah saya katakan kemarin tuh ada tiga macam orang yang rakus. Ya, yang pertama orang yang menuntut ilmu, yang kedua adalah orang yang cinta kepada dunia, gila harta, rugi. Kenapa? Kalau cinta sama dunia ya nggak boleh. Jadi bahasa agama Islam itu taruh akhirat itu di hati, Bun. Taruh dunia di tangan. Kenapa dunia di tangan? Nanti kita lepas, kita nggak ada masalah. Tapi akhirat taruh di hati sehingga nggak bakalan lepas. Nah, intinya silakan yang kerja ya silakan, tapi ya maaf sayang banget gitu loh kalau kita cuma nyari materi terus nyari dunia, tapi kita tidak menyempatkan hadir di majlis-majlis ilmu, di majlis zikir, majlis sholawat, kita duduk mereka. Apalagi maaf kita ada kemampuan support. Oh ini ustazah kok apa namanya kitabnya ini saya bawa, saya lihatin pakai tas tote bag. Besok boleh nggak saya beliin tas yang ini? Nah ini boleh. Ataupun lihat, oh ini ustazah kok jamaahnya bukunya udah lama ya, boleh nggak saya cetakin ulang? Ataupun saya beliin. Jadi jariah itu kan nggak ketukar. Jadi dengan dia berkontribusi ada di majlis itu, selagi majlis itu ada dan masih digunakan itu kontribusi dia, insya Allah jariahnya itu berlipat ganda. Nah, banyak itu maaf di luar sana, di mana-mana itu ibu-ibu bapak-bapak ngaji bukunya udah lusuh, terus dapat apa bahasa saya lekar lah ya, mejanya udah reot dan lain sebagainya. Kenapa sih gitu? Kita nggak percaya dengan berkontribusi di majlis ilmu, sampai-sampai kan Rasul itu mengatakan siapa orang yang belajar menuntut ilmu maka dia sama aja belajar menuju jalan surga. Terus yang kedua akan diberikan rahmat, yang ketiga akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Nah ini udah menuntut ilmu, dia ngasih sedekah. Jadi nanti kuburannya itu taman surganya Allah. Jadi ketika udah menjadi taman surganya Allah, seperti tidur di dalam kuburan itu seperti tidurnya pengantin, nggak pernah takut, nggak pernah resah, nggak pernah mikirin bulanan bahasanya, nggak. Tapi dia indah loh, indah lah gitu ya namanya. Wow, raja gitu kan, raja dan ratu pengantin, indah. Makanya salah satunya orang yang menuntut ilmu, orang yang mendukung menuntut ilmu bagaikan nanti di alam kuburnya bagaikan pengantin baru. Nah, tentunya tadi seperti Gus katakan bahwa ketidakmengertian seseorang atas segala perintah yang diperintahkan oleh Allah tentu membuat dianya berat. Maka kalau misalnya dia mengerti yang tadi bilang di dalam kubur ini terasa indah gitu ya. Ya, baik mitra Jalan Siar, Gus, ini kita kan harus melaksanakan perintah Allah ya, yang menjauhi semua larangannya supaya kita telah dimasukkan ke dalam surganya. Nah, siapa malaikat yang bertugas menjaga surga? Lalu bagaimana kita untuk mendapatkan surga tersebut? Apakah hanya untuk menjalankan perintah-perintahnya atau ada yang lainnya, Gus? Baik, malaikat penjaga pintu surga malaikat Ridwannya, malaikat Ridwan. Jadi kalau kita pengen masuk surga ya bahasanya simpel pun, cuman kita jalaninnya sedikit berat. Simpelnya apa? Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Ya. Yang ketiga, menyayangi makhluk-makhluknya Allah. Makhluknya Allah ini macam-macam pun. Kalau kita menghormati orang sesama agama mungkin udah biasa pun. Ini ujian kita, ayo kita hargain, kita hormatin. Berbeda agama, bukan berarti kita hormatin dia, kita ikut kebiasaan dia yang enggak. Kita sebatas bertetangga, ibu sehat, udah gitu, jangan pakai, oh ibu mau kemana, maaf, gitu. Mau ke sana, mau ibadah, oh saya ikut ya, enggak lah, enggak begitu. Jadi menghormati itu ya sebagai apa ya Bun, sebagai makhluknya Allah ya, karena mereka pun adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat ya itu tadi Bun kita jawab, kita jalanin perintah Allah sesuai kemampuan. Bukan dipilih-pilih ya, tapi sesuai kemampuan. Terus yang kedua menjalankan sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad sesuai kemampuan kita. Misalkan kita baru bisa nih puasa, kan ada puasa Senin Kemis. Ya. Nah, saya baru bisa Senin doang nih. Asal Kemis itu saya ada acara mulu. Sayang gitu kalau puasa selalu makan kan gitu. Ya gak apa-apa. Yang nyatanya Senin dan Kemis itu gandengan, tapi bukan harus Senin harus Kemis. Tapi Senin aja gak apa-apa. Nah nanti juga Allah berikan kemudahan ketemu tuh, kasih gampang dan lain sebagainya. Bisa karena Ustaz, saya udah Senin Kemis bisa gitu, kemarin Senin doang gitu. Jadi seperti itulah. Nah yang simpel itu contoh beribadah sesuai kemampuan kita. Satu, yaitu bersedekah. Sering saya katakan tuh, kita mampunya baru 1.000, baru 2.000, mungkin 1.000 udah langka kali. 2.000 lah gitu ya. Kita udah sehari ada anak kecil beli jajanan lah. Kamu mau jajan enggak? Oh mau. Nih ada 2.000 ya. Iya. Terus besok lagi 2.000, besok lagi 2.000. Mungkin kalau dihitung-hitung 2.000 daripada uang kita yang masuk per hari, per minggu, per bulan, tidak ada apa-apa itu 2.000 sehari. Tapi luar biasa bangganya buat diri kita. Ya Allah, saya udah biasa nih, udah dibiasain. Enak banget ya Allah. Nah, ketika udah enak kayak gitu, ayo tambahin volume. Harusnya 2.000 jadi 4.000. Mungkin 2.000 itu buat satu orang, kalau 4.000 buat 2 orang. Kamu sini berdua. Ini 2.000 ya. Alhamdulillah. Jadi Allah berikan mudah itu karena biasa. Kalau bahasa saya kita terapi lah, Bun. Ya, bahasa terapi itu kan luas ya, Bun. Orang sakit datang nggak mungkin langsung sembuh. Iya, bahasanya ibu 3 kali datang sini ya. Karena dibiasain kan. Nah, karena dibiasain. Terus ada lagi di rumah sakit, ibu harus fisioterapi karena kan mungkin uratnya ada yang keganjil, harus digoyang-goyang terus dan lain sebagainya. Itu jadi maksudnya apa, dibiasakan. Kalau kita bahasa gini, ntar gue mah sholatnya kalau udah tua, loh nggak bakalan sholat di tua karena dari muda sekarang nggak dibiasakan. Jadi bahasa simpel, ayo biasain. Bisa karena biasa ya. Bahasa simpel gini Bun, simpel banget. Ada orang belum berkerudung, saya nggak, ini kalau nggak kerudung gatel. Ya kan karena nggak sering. Nggak pantas gitu ya. Takut nggak pantas karena nggak sering, karena nggak pede. Padahal kalau dia pengen mempercantik depan Allah, mau gatel sekalipun, mau ketombian sekalipun, itu perintah menutup aurat, jalanin, biasain. Misalkan kalau ada yang bilang, lu kemarin keruduan sekarang kagak, enggak, gue lagi belajar, belum biasa, lagi belajar. Dan ini simpel aja, jangan makin bilang ada yang nyinyir, lu mainin keruduan lu, kadang-kadang make, kadang-kadang enggak. Ya enggak lah, itu kita tanya dulu, kenapa sih lu kadang-kadang pakai keruduan tapi enggak? Ya karena dia lagi belajar, kita harus nuzul lebih baik. Iya, baik. Nah itu tadi bisa katakan bahwa mungkin kita tahu sebagian umat muslim ya, berhijab atau berkerudung itu merupakan satu kewajiban atau perintah Allah ya. Lalu ketika kita sudah berkerudung gitu, sudah ada niat gitu, atau mungkin kita dulu ada katakanlah ada omong gitu, aduh nanti saya kalau misalnya selamat kita berangkat ke sana atau kita bisa berangkat haji, kita pakai hijab. Tapi sebelumnya kan harus pakai hijab. Lalu ketika sudah berhaji terus hijabnya dilepas itu bagaimana? Ya dosa Bun. Jadi bahasa nazar itu kan janji sama Allah ya. Janji sama manusia aja berabe. Ya kan gitu, maksudnya panjang urusannya nih, apalagi janji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa saya ini kalau mau janji, ya janji simpel-simpel aja lah. Contoh, ya Allah, anak saya mau lulus nih SMA. Semoga nilainya bagus. Saya pengen puasa Senin ya Allah. Udah sekali. Puasa aja Senin ya? Senin gitu. Jangan saya pengen kerudungan. Kita harus, bukan nggak boleh, maaf. Kita berpikir loh. Kita udah biasain belum berkerudungan? Kalau udah kita biasain, enak tuh. Bahasa simpel gini Bun. Orang kalau nggak biasa makan mie, tiba-tiba dia bilang, saya tiap malam makan mie. Kan bisa-bisa badannya sakit ataupun nggak biasa, jelek dan sebagainya gitu. Jadi pertanyaannya gini, kalau pengen janji ya pikirin dulu gitu. Jadi bahasa simpel gini, nazar itu janji sama Allah itu boleh, cuman kalau bisa ya jangan. Lebih baik kalau seandainya bisa, seandainya mau nazar, seandainya mau janji sama Allah, yang ringan aja. Bukannya milih-milih ibadah, bukan. Ya contoh, ya Allah, anak saya pengen lulus ini. Ya
Allah kasih nilai bagus, saya punya duit 10.000 ntar saya sedekahin di masjid. Mudah ya. Ya itu aja maksudnya. Yang mudah-mudah saja jadi ya. Maksudnya apa? Bukan memudahkan ibadah, tapi kita ngukur diri, takutnya kita gak mampu. Iya, gitu aja. iya. Itu ya. Jadi ketika walaupun Allah Subhanahu Wa Taala memang kita bisa melaksanakan perintah sesuai kemampuan, tapi bukan berarti apa yang kita lakukan itu ketika kita ngajar terus berat, lalu kita mengkhianati atau tidak melaksanakan. Sayang banget gitu. Sayang ya, Gus ya. Iya. Baik, mitra jangan siar dimanapun berada, masih bersama pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Abu Bakar. Iya. Kenapa saya keliru aja? Karena namanya panjang. Baik Gus, untuk mengakhiri ya perjumpaan kita di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar, maka bentar lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat isya. Silakan Gus, untuk mungkin akan ada yang disampaikan. Baik mitra ya, tidak berhenti saya selalu mengingatkan diri saya, ayo mungkin kita bukan sang juara kelas, mungkin kita bukan the best di kampung kita, tapi kita pengen loh bagaimana hidup kita dapat nilai baik dari Allah, di kuburan kita dapat nilai baik dari Allah, di akhirat pun dapat nilai baik dari Allah. Bagaimana cara mencapai nilainya? Ya kita terus belajar, terus kita melakukan apa yang disukai Allah, apa yang dianjurkan Allah, apa yang disukai Nabi Muhammad. Kita jadikan idola Nabi Muhammad, kita jadikan idola sehingga hidup kita tambah enak, tambah baik, dan kita hargain, sayangin semua daripada makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah kasih kemudahan dan keberkahan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.